Saya sedang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Farida. Selamat siang Pak Rama. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Oh, banyak sekali waktu buat Pak Rama. Syukur alhamdulillah Pak Rama bisa Ya. hadir di kelas saya ini. Apa Mungkin ada kabar Bu yang Farida? bisa Baik saya kan ya? bantu? Iya Pak Rama, bagaimana? Apa kabar Bu Farida? Baik. Kabar Apa saya kabar? baik. Ya. Iya, alhamdulillah baik. Ya, ini ada sedikit yang mau saya obrolkan ke Bu Farida terkait dengan masalah peserta didik. Bu, mungkin Ibu berkenan untuk menjadi coach dalam kegiatan coaching ini. Tentu saja Pak Rama, tentu saja saya sangat berkenan sekali. Mungkin ada permasalahan apa yang bisa saya bantu, bisa Pak Rama sampaikan kepada saya. Monggo, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bu Farida. Jadi masalah yang saya hadapi saat ini ada beberapa anak didik saya. Saya kebetulan mengajar mata pelajaran IPS kelas 7 SMP. Anak tersebut masih belum bisa menentukan arah mata angin baik itu secara real maupun di dalam peta, karena pelajaran di IPS itu salah satunya adalah geografi, yaitu mempelajari tentang atlas atau peta. Jadi itu masalahnya Bu Farida. Eh, kemudian dari tujuan ini kira-kira apa tujuan dari pertemuan coach ini, Pak? Tujuan dari pertemuan coach ini, saya ingin murid-murid saya nanti pada akhirnya bisa menentukan arah mata angin, baik itu secara real, secara nyata, atau di dalam peta, di dalam atlas. Jadi itu tujuan saya. Oh, begitu. Mungkin sampai saat ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengajarkan pembelajaran atlas itu? Ya, yang sudah saya lakukan yaitu memberitahu anak-anak tentang arah barat. Arah barat itu pasti identik dengan arah kiblat kalau di Indonesia. Jadi kalau kamu sholat menghadap ke arah kiblat, berarti itu arah barat. Kemudian setelah itu kamu bisa menentukan, anak tersebut bisa menentukan bahwa sebelah kanan arah barat itu adalah arah utara dan sebelah kiri arah barat adalah arah selatan. Dan belakangnya, sisi belakang dari arah barat adalah arah timur. Kemudian mulai dari situ anak-anak sedikit paham. Jadi itu Bu. Oh, begitu Pak ya. Oke. Ya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, sekarang apa ukuran dari keberhasilan dari pertemuan ini? Ukurannya? Ukuran keberhasilan yang bisa saya ambil mungkin dari siswa tersebut setelah saya berikan pemahaman tentang arah mata angin, yaitu barat, utara, timur, selatan. Ukuran keberhasilannya itu bisa diterapkan pada saat anak itu membaca peta, membaca arah mata angin di dalam peta. Jadi ketika anak tersebut misalnya melihat peta Jawa Timur, dia itu bisa menunjukkan arah utara itu yang mana, arah timur itu yang mana, arah barat itu yang mana, arah selatan itu yang mana. Dan juga selain arah mata angin juga letak kotanya sendiri atau kabupatennya sendiri, yaitu Kabupaten Probolinggo. Nah, Kabupaten Probolinggo ini posisinya berada di mananya Pasuruan, di mananya Lumajang, di mananya Sidoarjo, dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi ukuran keberhasilan saya dalam pembelajaran ini. Oke. Pada kesempatan ini apa yang Bapak sudah miliki sekarang? Yang sudah saya miliki yaitu
kemampuan untuk mendekati anak-anak, bagaimana caranya anak-anak supaya sadar bahwa kita hidup itu ada di tengah-tengah masyarakat, yang mana itu nanti juga ilmu arah mata angin ini juga berguna sebagai bekal suatu saat nanti mereka akan bepergian ke luar kota atau ke daerah mana, mereka akan lebih tahu tempat tujuannya tersebut. Misalnya tujuannya ke Surabaya, kalau ke Surabaya dari Leces itu harus kemana dulu, ke selatan, apa ke utara, atau ke timur, atau ke barat. Jadi anak-anak menentukan arah seperti itu. Jadi Oh, gitu. gitu Pak ya. Ya. Dari hasil pencapaian skala Bapak dari 1 sampai 10 kira-kira. Nah, saat ini Bapak ini posisinya berada di bagian mana? Skalanya dari Ya, 1 sampai 10. posisi kalau untuk saat ini masih 5 lah Bu, masih setengah, masih 5. Saya anggap masih 5. Karena kemampuan anak-anak masih minim dalam menentukan arah mata angin. Ya ada yang ingat, ada yang tidak. Ada yang hafal, ada yang tidak. Jadi itu. Kemudian kira-kira hambatannya apa Pak? Hambatannya yang sudah Bapak lakukan sampai saat ini Ya, bagi hambatannya, hambatan yang bagi sudah prosesnya. hambatan yang saya hadapi pada saat menentukan arah mata angin kepada anak-anak. Anak-anak itu mudah lupa ketika saya berikan arah barat, bahwa kan tadi sudah saya jelaskan bahwa arah kiblat itu adalah arah barat, identik dengan arah barat. Jadi ketika saya menjelaskan arah barat kepada anak-anak, kadang anak-anak itu lupa. Saya itu kalau sholat menghadap kiblat, tapi kiblat itu arah mana ya gitu. Padahal sudah saya jelaskan Iya, berulang-ulang, tapi kenapa anak ya kok memang. bisa lupa gitu? Apakah Iya. dari dari rumahnya tidak dibekali arah mata angin atau bagaimana? Jadi itu yang menjadi hambatan saya. Kemudian dari rencananya, kira-kira apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Yang tadi tujuannya Ya, itu. Nah, rencana kira-kira yang apa rencananya? ya, rencana yang mungkin bisa saya capai adalah saya mendampingi anak-anak dalam menentukan arah mata angin. Meskipun dalam kesehariannya saya tidak bisa full mendampingi anak tersebut karena berbenturan dengan jadwal mengajar saya yang kelasnya beda-beda. Kan tapi saya berusaha untuk mengingatkan kepada anak-anak bahwa arah barat itu adalah arah kiblat. Jadi kuncinya di situ untuk sementara waktu. Setelah itu baru saya arahkan sebelah kanan arah barat itu adalah arah utara dan sebelah kiri dari arah barat itu adalah arah selatan. Kemudian kebalikannya belakangnya atau ya kebalikannya dari arah barat itu adalah arah timur. Jadi itu. Selain itu, ketika mata pelajaran yang lain, saya juga ingin berkolaborasi dengan guru yang lain. Jadi untuk menjelaskan kepada anak-anak tidak hanya di lingkup IPS saja, tapi juga bisa pada mata pelajaran yang lain. Misalnya pada saat PJOK atau olahraga, anak-anak pasti olahraganya pada pagi hari. Nah, pada pagi hari matahari terbit dari, nah, itu bisa dibuat clue atau tebak-tebakan bagi guru olahraga. Jadi saya berkolaborasi. Kemudian untuk IPA juga bisa. Untuk mata pelajaran IPA misalnya tumbuhan itu akan mendapatkan sinar matahari ketika terbit, itu sebaiknya arah mataharinya itu dari mana kalau matahari terbit. Kemudian matahari tenggelam itu ke arah mana. Jadi seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali ya rencana Pak Rama ke depannya sangat sangat menarik lah, sangat bagus Ya, sekali ya, ya terima sangat kasih. mudah-mudahan nanti bisa tercapai Pak ya. Kemudian Ya, dalam kegiatan ini bagaimana? Maksud saya pada kegiatan ini untuk jangka waktunya. Nah, jangka waktunya sampai kapan? Begitu. jangka waktu yang bisa saya targetkan untuk kegiatan ini paling tidak
1 semester anak-anak sudah bisa memahami atau menghafal arah mata angin, mengetahui arah mata angin dimanapun dia berada. Jadi tidak hanya di sekolah. Bisa jadi dia ketika keluar rumah di alun-alun, main di alun-alun, dia lupa arah barat itu arah mana. Jadi saya berikan clue, kalau arah barat itu kamu lihat masjid. Masjid itu bangunannya, imamnya itu menghadap ke kiblat. Kiblat itu pasti arah barat. Dan kalau kamu pergi ke alun-alun, ada masjid di situ, masjid itu pasti berada di sebelah baratnya alun-alun. Jadi seperti itu. Kemudian juga selain bisa diterapkan di luar sekolah, bisa juga di rumahnya. Kamu bisa mengingat-ingat di rumah kamu itu, rumah kamu sendiri itu menghadap ke arah mana sih? Apakah menghadap ke arah matahari terbit atau ke arah matahari terbenam atau yang lainnya? Kamu bisa menentukan dulu. Jadi saya beri tugas anak tersebut yang kesulitan untuk menentukan arah mata angin menggambar denah rumahnya. Nah, denah rumahnya itu menghadap ke arah mana? Jadi seperti itu, Bu. Berarti bagus sekali ya apa yang direncanakan dari Pak Setia Rama ini berdasarkan keinginan, kemudian strategi-strateginya juga Ya. sangat bagus lah bagi saya. Kemudian untuk menarik simpati dengan cara diajak ke mana tadi? Di alun-alun. Alun-alun. Itu Ya. iya, itu merupakan suatu kegiatan yang menarik lah bagi siswa, yang dimana nanti itu pembelajaran yang berpusat pada anak didik. Ya, bagus sekali Pak Setia Rama. Kemudian dari apa yang sudah Bapak lakukan, ya, kemudian apa komitmen terhadap rencana yang sudah ingin Bapak lakukan? Dari rencana aksi, komitmennya bagaimana? Komitmen yang saya lakukan untuk mencapai tujuan saya yaitu yang pertama berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Tadi sudah saya sebutkan guru mata pelajaran PJOK dan IPA. Mungkin saya bisa berkolaborasi juga dengan guru agama karena erat kaitannya dengan sholat, yang mana sholat menghadap kiblat dan kiblat itu identik dengan arah barat. Kemudian yang kedua yang bisa saya lakukan yaitu memberikan pendampingan khusus kepada anak-anak yang kesulitan menentukan arah mata angin. Kemudian selain itu juga mungkin setiap setiap mata pelajaran saya memberi tebak-tebakan kepada anak-anak yang kesulitan menentukan arah mata angin. Contohnya seperti Lumajang itu ke arah mana? Sidoarjo ke arah mana? Situbondo ke arah mana? Pasuruan ke arah mana? Dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bu yang saya lakukan. Iya. Lalu kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Pak Rama? Dukungan tentunya perlu diperoleh dari adanya mapel-mapel lain atau guru mapel yang lain untuk mendukung kegiatan ini supaya anak bisa menentukan arah mata angin baik itu dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian juga butuh dukungan dari orang tua supaya mengingatkan bahwa arah utara itu arah mana, arah kiblat itu arah mana dan lain sebagainya. Jadi dukungan dari pihak sekolah juga dari pihak keluarga anak tersebut diperlukan. Oh iya. Berarti banyak sekali ya yang mendukung banyak sekali dukungan dari yang dibutuhkan ya dari komitmen yang sudah Bapak lakukan. Kemudian dari kegiatan ini bagaimana tindak lanjutnya? Nah, dari kegiatan kucing ini tindak lanjut ke depannya untuk Pak Setia Rama itu bagaimana? Ya, tindak lanjut yang saya lakukan yaitu setiap minggu saya akan mengecek atau mendampingi siswa yang kesulitan menentukan tidak hanya dalam seminggu sekali, tapi kalau bisa setiap hari supaya anak itu bisa lebih
mengingat atau memahami, mendalami bagaimana arah mata angin tersebut. Jadi seperti itu, Bu. Bagus sekali ya, dari semua paparan yang sudah Pak Rama sampaikan, mulai dari rencana aksi, kemudian dari tanggung jawab sudah disampaikan semua oleh Ya, Pak Rama. terima kasih. Mudah-mudahan hal tersebut nanti bisa berjalan dengan lancar dan mulus. Tentunya bisa Amin. meningkatkan pembelajarannya Pak Rama tentunya nanti. Yang Ya, pada amin. dasarnya tentunya pembelajaran ini berpihak kepada murid. Ya, terima kasih Bu Farida. Iya, dari kegiatan ini bagaimana perasaan Pak Rama setelah mendapatkan memberikan masukan kepada saya atau memberikan ulasan bagaimana apa sedikit lega atau bagaimana? Ya, alhamdulillah Bu, setelah saya menceritakan sedikit curhat ini ya Bu, jadi Iya, saya iya merasa setelah lega dicurhat bagaimana? setelah menceritakan apa yang saya lakukan, rencana apa yang akan saya kerjakan, kemudian komitmen yang mungkin akan saya lakukan dan targetnya bagaimana. Alhamdulillah saya sudah lega Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Setia Rama ya, tetap semangat Ya Bu, demi sama-sama. mencerdaskan anak didik kita. Iya, Oke. udah Terima sekian kasih dulu Bu. Pak Rama ya. Ya. Iya, saya akhiri kegiatan kucing ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.